Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Hadir semua? Oke, absen saya. Absen buka OASIS. Oke. Hari Kamis. Oke. Oke. Arya Raditya, Davito Ezra, Fasterino, Johan, Muhammad Wildan, Muhammad Raihan, Najwa, Rifki, Zaki ojik ning kene. Zaki harusnya udah keluar kan ya. Terus Titan apa Tinta tuh? Titan. Oh, Tintan. Oh, ini ya. Oke. Hadir semua ya jadi ya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang eksplorasi AI untuk calon programmer. Kan kalian calon programmer semua kan? Anak RPL kan? Semuanya calon-calon programmer. Semoga saja. Nah, dengan adanya AI, ada kelemahan dan kelebihan untuk para calon-calon programmer. Nah, kita akan bahas semuanya di sini. Nah, pernah pakai AI kan? Gak mungkin gak pernah. Neng VS Code semua AI, ya kan? Auto tap-tap semua. Oke, nah apa itu AI? AI itu merujuk pada mesin cerdas. Jadi dia lebih cerdas daripada orang yang baru belajar coding, ya kan? Dia bisa tahu apa yang kalian tulis, yang akan kalian tulis. Padahal kalian cuma nulis satu huruf bahkan. Dia bisa menebak. Nah, dalam coding bagaimana? Dalam coding contohnya apa? Kalau di VS Code kalian yang kalian pasang? Copilot. Yang paling ngetren GitHub Copilot. Dan banyak lagi di VS Code Blackblock udah masuk ke situ, Cloud juga udah masuk ke situ, dan banyak lagi. Nah, dia fungsinya adalah membantu penulisan kode, perbaikan bug, penjelasan sintaks, dan bahkan pembuatan struktur proyek dasar. Jadi dengan adanya ChatGPT itu sangat membantu sekali. Tapi ketika semuanya dibuatkan ChatGPT, terus fungsi programmernya apa? Nah, itu yang jadi kelemahan. Akhirnya eh, otak kalian akan tidak kreatif, jadi berkurang intuisi untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi kalian sebagai calon programmer harus tetap berintegritas untuk belajar menyelesaikan masalah sendiri. Jangan tergantung ke AI dulu. Soalnya masih dalam proses belajar. Baru ketika udah paham coding, udah bisa membuat sendiri, baru masuk ke AI-nya. Baru menggunakan AI. Nah, tujuan AI, sebenarnya bagus tujuan AI itu untuk membantu mempercepat pekerjaan. Tapi kalau untuk mempercepat paham, kayaknya kok nggak bisa. Yang bisa adalah mempercepat pekerjaan. Tapi kalau paham, orangnya harus paham dulu, baru dia akan full power. Tapi ketika orangnya belum paham, terus pakai AI, ya stuck ilmunya cuma di situ aja. Paham ya? Jadi AI itu sangat membantu bisa overpower ketika orang itu paham juga coding, itu aplikasinya juga akan bagus sekali. Tapi kalau orangnya nggak paham tentang coding, struktur foldernya aja nggak tahu, itu ya akan sangat lemah sekali hasilnya. Oke, lanjut. Manfaat AI mempermudah pemahaman logika, akselerasi proyek awal, debugging cepat dan efisien. Ya intinya itulah. Ya yang tadi saya jelaskan. Ya ini berulang-ulang. Nah, terus proyek kita nanti itu berkaitan dengan AI asisten coding masa depan. Ya, buat AI. Tapi bukan buat AI keseluruhan. AI itu otaknya lama aja buatnya. AI itu dilatih itu awal kemunculan AI itu tahun 90-an. Dari mulai 90-an sampai sekarang itu baru kelihatan hasilnya. Jadi ukurannya itu ada 120 giga untuk otaknya tok. 120 giga. Nah,
Untuk nanti kita bikin ChatGPT low budget itu dengan apa namanya API. Ngerti API ya? Nah, kita nanti belajar ke situ tapi nanti di pertemuan ketiga. Jadi kan kita kan aslinya kan RPL kan? RPL. Terus ada pelajaran coding KA. Coding KA itu coding dan kecerdasan artifisial atau AI. Jadi kita kombinasikan, tapi tetap RPL fokus saya di pemrograman web. Jadi nyambung ke situ tapi nanti kan saya tag video cuma 3 kali. Per bulan 1 kali. Jadi selain itu nanti akan saya lanjut ke Laravel-nya. Tetap ke Laravel. Tapi ke tag video ini pakai PHP natif dulu. Ya, untuk biar mudah aja. Nah, selanjutnya, nah ini kelemahan yang penting untuk kalian ketahui. Kelemahan dan tantangan AI untuk programmer pemula. Resiko ketergantungan berlebihan. Bagaimana, misalkan, kan ChatGPT berbayar. Misalkan kalian pakai, sekarang kan udah muncul ChatGPT 5 kan? Nah, ChatGPT 5 udah stop terlalu banyak pesan yang kalian buat, kan otomatis dia turun downgrade. Hasilnya sama atau enggak? Dengan yang Pro, yang ChatGPT 5 itu. Beda kan? Nah, kemampuan kalian juga akan berpengaruh di situ. Codingan kalian akan semakin, bahasa kasarnya semakin bodoh lah di situ, ya kan? Awalnya bagus sekali, terstruktur, bagus sekali, clean. Nah, tiba-tiba ChatGPT-nya habis. Hilanglah ilmu kalian. Nah, jadi itu tantangan kalian agar paham dulu konsep ngoding itu bagaimana. Jadi jangan tergantung dengan AI dulu. Disuruh gurunya bikin chatbot, langsung ke ChatGPT bikin kan HTML chatbot langsung. Tinggal dikopas. Iki struktur HTML ya apa aja, yang dipakai tag-nya apa aja, ada div-nya di mana aja, nggak tahu semua. Nah, itu resikonya kalau kalian tergantung pada AI. Dan misalkan internetnya nggak ada, pada saat nggak ada, kan nggak bisa pakai ChatGPT kan? Nah, itu juga kemampuan coding kalian loh. Apa ya ngetiknya ya? Caranya nggak nyetak output gimana ya? Nyetak output PHP gimana? Print. Terus yang lain? Ada lagi. Kalau print kan, iya bener sih print. Yang biasanya kan echo kan? Nah, echo. Terus apalagi kalau Java? Sit, out, print. Print learn itu nanti di bawahnya ada enternya. Kalau print lurus terus. Nah, terus potensi kode buruk. Nah, itu yang saya bilang tadi. Ketika kalian pasrah ke AI, ngoding, pasrah ke AI, itu akan ada bug-bug yang tersembunyi. Karena apa? Kalian tidak tahu logikanya. Ketika ngoding, itu kan langkah pertamanya apa dulu? Buat aplikasi kan ada 5 step. Pertama, analis sistem. Analis sistem, ya kan? Misalkan ada orang mau pesen, saya mau pesen untuk aplikasi pendaftaran. Kan kalian nggak mungkin langsung ngoding kan? Kalian tanya dulu, fiturnya apa aja Pak? Mau dibuat gimana? Nah, itu namanya analis. Baru setelah itu, setelah fiturnya udah ada, langkah apa lagi? Apa lagi? Perancangan. Perancangan ada apa aja? Kan ada UML sama DFD itu kan. Udah pernah belum itu? Belum. Ya, intinya di perancangan itu kayak ada flowchart gitu loh. Flow-nya aplikasi itu bagaimana, database-nya ada apa aja. Kan nggak serta-merta kalian ngoding langsung, oh tabelnya ini buat pada saat jalan ngoding. Kan nggak bisa. Harus tahu dulu relasinya bagaimana, rancangannya itu bagaimana, menunya bagaimana. Kan udah belajar Figma kan. Nah, itu tahap proses perancangan. Jadi kalian membuat prototype. Nah, kalau kayak gitu kan kalian paham alurnya aplikasi gimana. Tapi kalau hanya pasrah ChatGPT buatkan aplikasi pendaftaran, ChatGPT ngawur wis. Langsung alurnya ini tanpa bikin analisis. Terus ChatGPT-nya habis. Masa itunya habis. Dia pasti nggak bisa baca chat sebelumnya. Chat sebelumnya udah dianggap hilang. Nah, selanjutnya masa aktifnya udah hilang, terus kalian bingung. Nah, ini terus piye lanjut? Kok wis ganti struktur folder, kok wis ganti konsep. Nah, itu potensi buruk ketika pasrah kepada AI. Nah, terus kurang interaksi dengan manusia. Nah, ini kelemahan dari para programmer adalah kurang interaksi pada manusia. Ya, no lab. Nah, termasuk saya juga seperti itu. Soalnya ke bawah ya. Saya dari kuliah itu organisasi itu cuma satu yang saya ikuti, terus
Ya cuma di kos saja, udah duduk ngoding, skripsian lulus, udah gitu tuh. Nggak ada istimewanya kuliah. Jadi cuma ngoding, ngoding, ngoding. Tapi ya tetap saya relasi kayak jadi asisten dosen itu juga tetap saya ikuti. Tapi kalau kayak relasi dengan organisasi kayak apa namanya BEM kayak gitu-gitu saya nggak ikuti. Terlalu politik saya nggak suka. Oke, lanjut. Nah, keterbatasan AI coding tool saat ini, kurangnya kreativitas, bias, verifikasi manusia tetap esensial. Maksudnya verifikasi manusia apa aja? Apa? Verifikasi manusia. Jadi produknya AI itu tetap perlu persetujuan si manusia. Misalkan kita suruh buat aplikasi ini, langsung cocok nggak kira-kira? Kan ada yang enggak, ada yang ya, belum pasti. Jadi butuh verifikasi manusia, masih butuh manusia. Tapi nggak tahu 2 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan apakah akan ada robot yang sangat canggih. Soalnya selama beberapa bulan ini aja ChatGPT perkembangannya udah dari 3.5, 4.0 dan sekarang udah masuk ke 5.0. Baru beberapa hari yang lalu. Jadi sangat cepat perkembangannya. Oke. Nah, terus bagaimana perjalanan programmer nantinya dengan AI? Yang pertama, oh ya, ini perjalanannya. Pertama, programmer itu skeptis. Tahu skeptis nggak? Skeptis itu kayak mengabaikan, meragukan dengan adanya AI. Awal tahun 2022 kemarin. Meragukan, oh, apa sih iso ngoding? Gak iso kayak saya pinteran manusia. Tapi ternyata setelah 2 tahun berikutnya, sangat membantu sekali. Terutama pada saat perancangan. Jadi kalau pada saat ngoding itu tidak terlalu membantu, tapi pada saat perancangan itu sangat membantu sekali untuk kita bahan diskusi dengan AI. Tapi yang AI Pro, bukan yang AI gratisan. Terus eksplorasi. Nah, seiring waktu, para programmer akhirnya juga bereksperimen dengan AI tools. Terus kolaborasi. Nah, akhirnya pada saat kolaborasi inilah seorang programmer yang udah ahli ya, bukan yang masih baru belajar, itu baru bisa kolaborasi. Nah, seperti itu perjalannya programmer AI. Nah, masa depan programmer dan AI itu bagaimana? 90% kode oleh AI. Nah, diprediksi dari data ini 2-5 tahun AI akan mampu menghasilkan hingga 90% kode. Nah, kan yang tadi saya bilang, 2-5 tahun ke depan nggak tahu apakah aplikasinya langsung semua jadi atau tetap manusia akan menjadi pengendali. Kita juga nggak tahu. Pastinya apa? Ya, sudah ada yang langsung jadi, tapi kan tetap manusianya kan ngecek kan tetepan. Tetap ngecek itu udah sesuai dengan keinginan atau belum. Kayak black box gak sih? Black box itu kan langsung jadi. Terus kunci sukses terletak pada adaptasi. Jadi kemampuan kalian beradaptasi itu bagaimana? Kalau kalian tidak bisa beradaptasi, ya tertinggal. Jadi bukan berarti saya melarang kalian untuk belajar pakai AI, tapi jangan sampai ketergantungan dengan AI. Tetap boleh, cuma jangan sampai ketergantungan. Apalagi kayak ujian, terus kalian tinggal kopas, nah, itu jangan sekali. Nah, kesimpulannya, AI sebagai mitra, bukan pengganti programmer. Jangan sampai ya, kok kayak untuk duit. Gitu. Oke, gitu untuk pengantar tentang AI. Nah, sekarang kita masuk ke materi PHP dan Ajax. Nah, kita di kelas 10 sudah belajar tentang PHP kan? Masih ingat PHP? Nah, ini saya buatnya dari ChatGPT ini. Masih ingat PHP? Bagaimana? Metode post untuk apa? Menganu. Ayo, metode post untuk apa? Untuk mengirimkan data secara tidak terlihat di linknya, jadi di belakang layar. Lalu ditangkap oleh PHP dengan cara like get ini metode get. Like post jadi manggilnya juga $_post. Nah, itu like kalian pakai AI gak bakal hafal kayak gitu. Jadi coding itu bukan dihafalkan, tapi kalian paham. Ketika kalian ngoding itu nulis sendiri, setidaknya kata-kata penting seperti itu kalian akan tahu.
Jadi nggak semua harus hafal, tapi kata-kata penting kayak $_post, $_get, itu kalian akan tahu. Kalau itu kalian nggak tahu bagaimana untuk mengirimkan data, mengirimkan itu. Nah, yang kita pelajari di kelas 10 itu adalah synchronous method. Maksudnya sinkronus apa? Jadi browser ketika diklik simpan, dia akan ikut loading. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana asinkronus. Kalau sinkronus jadi sinkron kan bahasa Indonesianya. Kalau asinkronus tidak sinkron. Jadi seperti ini. Misalkan di sini ada kan network. Nah, jadi network ini bagian belakang ya. Bagian belakang dari aplikasi. Jadi kalau kalian nanti fokusnya di back end, kebanyakan kalian akan ngeceknya di sini, bukan di halaman sini. Nah, misalkan ini saya buka ChatGPT. Nah, di sini kan udah diem. Biasanya di sini tetap masih gerak. Ya kan? Jadi ini berbeda front end dan back end. Ya. Misalkan saya tulis coba halo. Nah, ini kan nggak loading. Di sini kan nggak muncul loading kan? Ya kan? Ini namanya asinkronus, tapi di sini dia berjalan. Nah, dia langsung meminta untuk request ke URL yang udah ditentukan. Itu namanya asinkronus. Jadi berjalannya tidak sinkron. Biar apa fungsinya? Ya biar lebih cepat lagi. Soalnya kalau nunggu loading, kan 2 kali loading. Di belakang juga loading, di depan juga loading. Itu untuk web modern itu sudah harus mengadopsi asinkronus. Kalau masih pakai yang sinkronus, ya boleh aja tapi nggak optimal. Nah, asinkronus itu kalau di web itu sangat berkaitan erat dengan JavaScript. Ya, JavaScript. Jadi JavaScript itu bahasa yang multi, kayak seperti Python. Tapi kalau Python itu di data science, di machine learning, di AI, dia masuk ke situ. Tapi kalau JavaScript, dia mendominasinya ada di front end dan back end. Jadi dia bisa di back end, bisa juga di front end. Tapi kalau pada saat ini saya akan pakai front end-nya pakai HTML, CSS, terus JavaScript. Jadi front end di situ HTML, CSS, JavaScript sebagai front end dan back end-nya adalah PHP. Oke. Jadi yang menampilkan data adalah HTML, CSS, terus yang melakukan pengiriman data ke back end ataupun ke front end itu adalah JavaScript, yang mengelola ke database itu adalah PHP. Nah, konsepnya paham? Paham? Jadi HTML, CSS, tengah-tengah ada JavaScript, terus baru ke PHP, baru ke database. Oke, jadi bukan JavaScript langsung ke database, tapi dari PHP ke database, PHP ke JavaScript, baru JavaScript ke HTML, CSS. Oke, paham ya? Oke. Nah, sekarang lanjut. Nah, di JavaScript untuk pengiriman data itu ada plugin atau library yang sangat terkenal dulu. Sekarang sih udah banyak yang nggak pakai, tapi untuk konsep dasar masih sangat relevan untuk dipelajari. Sekarang kan kalau pengiriman data udah pakai React ataupun Vue.js, sudah langsung pakai itu. Jadi front end-nya udah langsung include ke situ. Nggak pakai lagi Ajax atau jQuery, tapi langsung framework Vue, React, atau Nux, banyak library-nya. Silahkan dipelajari. Nah, untuk Ajax, ini teknik untuk mengirim ambil data ke server menggunakan JavaScript tanpa memuat ulang halaman. Jadi, kunci utamanya adalah tanpa memuat ulang halaman. Kan kita semester kelas 1 dulu kan, dia loading dulu kan. Jadi, akan memakan waktu yang lama. Nah, pada PHP, Ajax digunakan untuk memproses data di server lalu mengirimkan kembali ke browser secara real time. Jadi yang kerja di belakang layar, sing melayu rono ini, itu adalah Ajax. Ajax itu perwakilan dari JavaScript-nya. Nah, alur kerja asinkronus PHP plus Ajax. User melakukan aksi di browser.
klik tombol, isi form, dan sebagainya. Nah, terus JavaScript menangkap request-nya, lalu dikirimkan ke PHP menggunakan AJAX dengan cara XML, HTTP request, atau fetch. Nah, lalu PHP memproses yang seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu PHP mengirimkan hasilnya dalam bentuk JSON. Oke, JSON ya. Ini baru lagi. Jadi kalau kemarin kita ngirimnya dalam bentuk array atau objek, ya kan? Objek terus dipecah lagi menjadi array, baru ditampilkan kan? Lalu sekarang itu pakai JSON. JSON dikirimkan ke HTML, CSS. Jadi yang mecah juga JavaScript. Oke, JavaScript menerima hasil tersebut dan menampilkan ke halaman tanpa reload. Jadi kalau kita kemarin pakainya name, ya kan? Kebanyakan kan pakai name. Apa namanya? Input name misalkan. Nah, itu kan pakai name. Nah, tapi kalau kita pakai Ajax, kebanyakan nanti pakai ID disarankannya. Jadi bukan lagi pakai name tapi pakai ID. Nah, terus kelebihannya yaitu asinkronus. Kelebihan asinkronus, cepat, responsif, ringan, bisa membuat fitur real time. Nah, kita kan nanti proyeknya adalah chatbot. Jadi yang kita pelajari dari sini adalah chat, live search, notifikasi, dan sebagainya. Ini nanti ketika kita bisa Ajax, kita bisa buat aplikasi ini. Tapi kalau kita pakai yang sinkronus, sangat sulit untuk membuat aplikasi seperti ini. Bayangkan aja ketika ada notifikasi terus harus reload dulu. Nah, kan nggak efisien. Bisa aja tapi nggak efisien. Ya. Nah, contoh sederhana. Kita langsung ngoding. Silahkan dibuka. Ada exam semua. Kelihatan ya dari belakang. Oke, silahkan dibuat di htdocs atau kalau pakai Laragon di www-nya. Namanya foldernya adalah Ajax Strip Demo. Wah, Johan tipe like. Menyala, Johan. Nama folder. Nama folder, bukan nama teks ya. Nama foldernya adalah Ajax Strip Demo. Oke. Ajax Strip Demo. Iya, minus. Ajax Strip Demo. Oke, nanti kita sampai jam 10 ya. Pokoknya selesai ini. Bentar, saya lihat dulu timernya. Soalnya saya harus 40 menit videonya. Ajax Strip Demo. Jangan pakai spasi. Stripnya itu untuk tanda spasinya. Jadi jangan ditambahi spasi lagi. Oke, masih 20 menit. 20 menit lagi. Iya. Bentar. Diklik rename lagi. Itu underscore namanya. Nah, pakai ini. Ini kan di sini ada dua toh. Kan ada yang kamu pencet shift tadi. Nah, ini yang enggak kamu pencet shift. Nah, itu. Pakai itu. Strip itu yang itu. Kalau underscore yang pakai shift. Enggak ada Laragonnya. Di situ enggak. Sudah? Di dalamnya Ajax Demo ada dua file, yaitu index.html dan process.php. Jadi nanti Ajax-nya ada di index.html dan backend-nya itu ada di process.php. Assalamualaikum. Enggak ada ya, Pak, HTDOC. Kan pakai Laragon, no? Laragon kan di sini. Coba. Tadi pakai exam, Pak. Oh. Terus di www, Pak. Iya, di www. Buat project, klik kanan. New folder. Ajax Strip Demo. Coba. Iki, examnya diklik. Terus langsung ke Explorer.
Nah, ke atas, ke bawah. H, cari H, bawah lagi. Ini loh, ada tadi. Ini. Nah, langsung new folder di situ. Bisa Najwa? Bisa. Bisa? Tinta? Tintan. Ayo. Sulit ya. Sulit deh. Sampai dianggap perempuan itu tinta. Apa? Nge-crash. Wah, perlu hard reset komputer ya. Oke, sudah. Ini saya coba juga membuat. Oke, dua filenya udah dibuat ya. Ada index.html dan tadi satu kali lagi proses.php. Oke. Jadi dua file ini sudah bisa kita gunakan untuk membuat project chat sederhana. Oke, silakan di indeksnya. Bentar, saya masih loading. Di indeksnya, di sini ada format default HTML-nya ya. Tulis saja langsung HTML 5. Bisa kan? HTML titik 25 langsung enter. Kelihatan nggak? Tak matikan kalau nggak. Mana? Atasnya title ini toh. Ini untuk identitas di browsernya. Jadi bahasanya apa, terus dia identitasnya bagaimana, itu di sini. Banyak ini. Nanti ya belajarnya itu. Oke, diberi nama apa tadi? Demo PHP asinkronus. Ini. Banyak sekali install. Terus di bodinya ada tag H2 input sama button. H2 apa tadi tulisannya? Cari data.
Oke, lanjut. Hasil, di situ ada teks span dengan ID hasil. Jadi nanti ketika diklik kirim, dia akan memproses ke backend-nya dulu. Setelah di backend selesai, akan dikirimkan ke ID hasil. Jadi di hasil itu nanti kosong dulu. Hasil titik 2 kosong, nggak ada apa-apanya. Aman? Oke. Ayo. Oh, ini proses PHP ya yang kosong ya. Udah ya semua ya, lanjut lagi. Di bawahnya ini masih ada, kita lanjut yang bawahnya, masuk ke JavaScript-nya. Nah, ini mungkin yang kalian baru ini. Soalnya kalau yang HTML kan sudah nggak asing lagi ya. Nah, biar cepat, ini saya kopas saja, nanti kalian tinggal tulis. Nah, tuh, ini. Bentar. Nah, ini di bawahnya hasil ya. Oke, gini dulu, silahkan ditulis. Jadi ada function kirim data. Function kirim data ini oh, bentar. Bentar. Oh, ini kirim data Pak cari. Oke. Yang di on click-nya itu di ini ya, oh, nggak usah on click-nya. Ininya aja diganti. Kirim data ini diganti menjadi cari. Ya. Harus sama soalnya. Function cari akan aktif ketika di on click. Lalu dia akan mencari tag yang bernama ID nama. Dia akan mengambil value-nya. Nah, setelah dia dapat, nanti dia akan memanggil proses.php dengan metode post dengan header content type application x www from url encode, lalu bodinya adalah nama sama dengan encode URI komponen nama. Jadi dari nama di atas akan dikirimkan dalam body, lalu dia akan menangkap respon, responnya akan ditampilkan di hasil. Kelihatan nggak dari belakang? Kok kecil? Ya, titik komanya ya, JavaScript banyak sekali itunya. Ketik 1 titik koma. Itu yang di metode header itu titik 2 ya, bukan titik koma. Itu buka kurung kurawal. Yang di header kan? Ya, buka kurung kurawal. Kurawal. Kurawal itu yang ada curly. Ya, titik dot value. Titik dot value, titik. Dot value. Terus enter, di situ ada keterangan kirim data ke PHP menggunakan fetch. Fetching.
Jangan sampai salah di titik-titiknya ya. Paling aman dibentuk seperti ini juga, biar kalian paham dulu bagaimana konsep titik-titiknya di JavaScript ini. Nah, ini terakhir. Ada yang kurang juga. Di sini ada komanya ya di header, kurung kurawal, terus koma. Soalnya dia masih dalam satu keluarga di fetch. Jadi dia koma, koma, terus terakhirnya dia nggak ada koma. Maju aja kalau nggak kelihatan. Atau di foto pakai HP. Kurang sama dengan. Nama sama dengan. Bukan di situ. Itu plus benar. Di sampingnya sini ada plusnya. Nah, plus. Nah, concat itu. Kalau di Java namanya concat. Kalau di Java titik di PHP titik, kalau di JavaScript pakai plus. Sudah bisa tampil? Oke. Titik itu. Di sini. Di sini. Jadi kan warnanya ini sama dengan ini. Jadi ini harusnya di depan sini. Nah gitu. Terus di sini titik. Di atasnya ini. Nah, titik. Nah, titik then. Then respon. Dia manggil responnya teks. Lalu then lagi data. Ada error. Ini sama dengan, ada sama dengannya. Di setelah nama sama dengan, terus ini plus. Bukan, sama dengannya ada di dalamnya petik. Nah, plus. Petiknya dihapus itu. Nah, gitu. Encode URI komponen. Merah menyala ini Najwa. Iki lho kurang petik Najwa. Iya.
Titik komanya dihapus, titik komanya dihapus. Petiknya aja. Nah, kok merah menyala. Form. Ini nggak pakai S. Form aja. Form URL encoded. Terus ini ada komanya di setelah. Nah kan, oke. Koma. Iya, koma. Oke, terus metode post nama. Ini fetch. Ini harusnya belum ada kurungnya. Kurungnya ini nggak ada. Tutup kurungnya itu nggak ada. Nah, udah. Udah kan nggak ada titik merah. Dilanjutkan nulis lagi. Hah? Ini loh nggak ada tutup kurungnya ini. Jadi fetch buka kurung itu tutupnya ada di bawah. Ya ini yang ini sebelum koma. Nah itu dihapus. Nah nanti kurungnya itu ada di sini. Kan ini ada kurung kurawal. Kurung kurawal kan di sini juga. Nah tutup kurung biasanya juga di sini. Itu ada, jangan dihapus. Nah, tutupnya dihapus. Tutupnya dihapus. Terus enggak itu benar. Nah, ditambahkan di sini tutup kurung biasa. Tutup kurung biasa. Jangan di-enter. Enggak usah, biar jadi satu. Ini. Nah, bukannya dihapus. Ini dihapus. Bukannya. Itu menutup. Nah, ini kan nyala toh, kuning dengan kuning, biru dengan biru atau apa ini. Nah, terus di sini ada koma. Ini. Nah kan, terus nama sama dengan. Terus itu bukan bintang tapi plus. Sini dulu nama sama dengan. Di sebelum petik. Nah, nama sama dengan. Betul gitu. Oke, ada yang masih error? Loh, kenapa? Monitornya kesenggol. Oh, ya harap-harap sabar. Kakinya jangan nyelentak-nyelentak. Sudah? Oh, ada yang belum. Davito sih merem-merem. Minus ini ngburi. Function, bukan fungtion. Function. Function. Gay T ini satu aja. C, I-nya dihapus. Iya. Ini di close ini. Nah. Di situ ada C. Bener, N-nya ada. Nah, terus I-nya dihapus. Nah, tuh. Function. Pokoknya kalau kurung titiknya benar, ya dia warnanya akan normal seperti itu. Jadi kombinasi. Kalau dia warnanya hanya ada satu, itu salah satu pertanda ada typo atau error dalam kalian penulisannya. Catch error. Kalau dijalankan ya belum ada apa-apanya. Kan proses PHP-nya, ya hasilnya kan kosong Mas Yan. Oke, sudah? Yang lain? Oke, lanjut ke PHP-nya. Nah, PHP-nya di sini sederhana aja. Jadi kan tadi metodenya post kan? Nah, di proses PHP-nya itu juga manggilnya $_post. Nah, nanti ada yang saya tanya. Ini artinya apa? Tanda tanya 2 kali. Artinya apa?
Silahkan ditulis. Nulis ya, ojo tap. Nulis, beda dengan tap. PHP dolar nama sama dengan $_pos. Buka kurung biasa, buka kurung siku. Buka kurung siku, dolar nama, tanda tanya, petik sama titik koma. Terus yang pos itu hurufnya harus besar ya, tidak boleh kecil. Pokoknya yang di sana besar, jadi harus besar. Tapi kalau yang kecil, menyesuaikan. Ini biar kelihatan, tak enter aja. Kalian bisa ketik lurus atau di enter, bebas. Itu biar kelihatan aja. Sama dengan yang mana? 3. If nama kosong, maka dia akan menampilkan nama belum diisi. Tapi ketika dia ada isinya, maka dia akan menampilkan halo, lalu ditulis namanya yang kamu kirim, terus disambung dengan kalimat selamat datang di Ajax PHP. Ajax Amsterdam. Eco nama belum diisi titik. Bebas sih rapi-rapi pakai titik rapopo itu yang jelas string kok. Terus titik koma baru else. Nah, kalau PHP itu sebenarnya penutupnya itu opsional ya. Penutup apa? Dolar. Kurang dari tanda tanya PHP itu penutupnya opsional, asalkan di situ khusus untuk PHP. Tapi kalau di situ ada HTML atau yang lainnya, itu harus ada penutupnya. Oke, waktu kita tinggal 10 menit lagi. Muncul nggak? Coba jalanin. Kuat string. Syntax error unexpected token. Coba di PHP-nya yang error itu kayaknya. Belum ditutup. Enggak sih. Nama. Coba di Vardam dolar namanya. Di bawahnya, terus Vardam. Tuh, ini. Terus langsung buka kurung dolar nama.
Oh kayaknya HTML special charge. Terus di titik koma, terus die, tulisan die, die, titik koma. Oke, save. Terus jalankan lagi yang tadi. Tetap HTML proses PHP online 10, coba 10. Oh, lah ini apa? Ini dihapus saja paradigmnya dihapus. Seringan ngoding Python ya. Nah, kan? JavaScript. Ya. Oke, ada satu yang udah berhasil. Ayo yang lainnya. Gampang. Ini masih gampang, masih belum masuk ke database-nya. Ini hanya back-end, front-end, ngirim data sementara tok. Nggak ada pengambilan data dari database. Bisa, Dan? Mana? Kosong. Coba di cek kodenya, di indeksnya. Klik cari ID hasil. Kenapa ada ini? Oh, ini untuk apa form itu? Untuk enggak butuh sih, Pak. Bentar. Function cari. Klik cari. Coba jalanin lagi. Oh, kamu pakai ini tuh. Pakai localhost-nya. Itu untuk HTML ya. Halo. Pengiriman datanya rata kirim. Bisa? Tinta? Tintan? Apa nih? Localhost nama projectnya. Ini terus. Itu tuh. Gimana? Indeks bukan indeks. Itulah. Ini juga salah, Pak. Mana? Ajarnya. Oh, iya. Gak strip apa underscore? Strip. Indeks. Nah. Oh, pangga error. Dulu, boleh. Sebentar. Ajax demo dibuka. Indeks. Saya ini nggak Laragon kan? Iya. Coba examnya nyala nggak examnya? Nyala ya. Ini. Klik 2 kali. Kan? Stop dulu. Semuanya. Iya. Mana? Iya. Ini database-nya yang error, nggak masalah, belum masuk ke situ. Ini errornya karena localhost. Examnya ada nggak itu? Nggak ada kan? Nggak usah. Kalau nggak ada, nggak usah. Coba ke sini. Karut. Nah, udah ya ini Ajax demo. Nah, ini indeks HTML, bukan indeks PHP. Kan yang PHP kan prosesnya kan. Jadi yang indeks formatnya adalah HTML. Jadi ditulis di sini HTML. Bisa kan? Ya kan muncul kan? Oke. Bentar. Itu refuse connection. Mending di restart dulu. Soalnya ini tabrakan antara ini. Restart dulu. Ini udah di-save kan? Murung mau save nih kan? Angel rehan. Tuh, di-save. Jangan lupa di-save. Di-save ya, di-save. Bisa, Najwa? Coba. Mana? Benar. Lah, proses PHP-nya di mana? Satu file nggak? Coba filenya di mana? Oh ini. Database Danis HT Docs. Coba. Wih, wakai.
Bentar. F12 network. Coba ditulis. Oh ini. Lalu kirim. Oh ini nggak detect. Bentar. Ini yang kamu jalankan yang ini atau yang ini kan? Bentar. On klik sama dengan cari, kirim. Konsol nggak ada error. Demo PHP. ID nama, let's nama dokumen, header. Nah, coba. Alert. Auto save nggak? Auto save ya? Oh ini JavaScript-nya yang error ini. Nah, script function cari dokumen get element by ID. JavaScript kalau typo dia nggak akan jalan. Bentar. Get element by ID ini titik. Terus fetch proses. Oke. Oke, terus sudah. Tetap nggak ada. Bentar. Nah, ini networknya tetap belum jalan. On klik. Makanya kok gak respon. Nah, ini ada error. Nah, kalau muncul seperti ini enak. Encode is not definite. Jadi ada typo. Encode URI komponen. URL atau URI? Biasanya. Nah, kan URI. URI, I-nya besar. Iya. Udah kan? Oke. Bentar. Oke, di F12. Jadi kalau pakai JavaScript untuk errornya di F12 ya. Konsol, coba. Konsol. Nah, ini errornya ada di sini. Aduh. Di line nomor 29 dan line nomor ini dulu, yang ini fetch on window request get method not have body. Nah. Function. Loh, ini functionnya semua tutup nih gini. Ini harusnya ada di bawah. Jadi ini satu keluarga, jangan kamu pisah. Nah, gini loh ya. Jadi kalau nulis coding, indentasinya dirapikan, biar tahu ini keluarganya siapa, ini bukan keluarganya siapa. Jadi fetch ini masih di dalam function cari. Kalau kamu klik cari, dia akan membaca semua ini. Tapi kalau ini di luar cari, nggak akan kebaca. Oke? Oke, coba kita cek. Coba tulis. Davito kirim. Nah, ini masih ada error. Di line nomor. Oh, ini. Error. Konsol error. Bentar. Di fetch-nya dulu. Fetch. Bentar, tak tampilkan dulu. Saya juga lupa. Bisa muncul, Tintan? Nggak bisa. Bentar. Cek JavaScript-nya ya. Jangan sampai ada typo di JavaScript-nya. Kalau mau ngecek errornya di konsol. Sebentar, Davito dulu. Di itu fetch proses PHP koma buka kurung. Nah, ini method. Metode. Bentar. Nah, metode. Nah, metode hanya ini juga kecil. Hanya kecil. Ya.
header, terus body titik 2, oke udah benar. Terus respon ini R-nya kecil, terus ini juga R-nya kecil. Nah, udah, terus data ini error benar. Oh ini di sini catch, terus tulis error, terus sama dengan lebih dari, lebih besar dari yang ini. Oh iya. Nah, Eh. nah, terus konsol error ini kurungnya dihapus. Nah, konsol error, terus ada kurung satu kali lagi. Oh biasa Pak. Tutupnya aja, bukannya dihapus. Nah, oke, error kan? Selanjutnya tinggal di refresh, masukkan nama, kirim. Nah, dan saya ada error lagi satu, tinggal satu. Nah, error type response is not function di ini. Bentar. Ke titik then respon. Bentar. Encode URI komponen nama respon ini harusnya respon.text. Hapus. Nah, respon.text. Oke. Ya, tinggal di refresh, tulis nama lagi, kirim. Oke. Nggak ada error tapi belum tampil. Nah, ini kan udah coba. Awalnya kan cuma indeks dan favicon toh. Iya. Nah, terus kamu tulis coba. Itu, terus perhatikan di sini. Nah, dia udah masuk ke sini. Nah, dia tapi masih belum berhasil. Kita cek di sini. Ini udah oke, preview. Nah, nama belum diisi. Tapi padahal di sini, di header, di pilot, itu udah muncul kan, nama sama dengan Davito. Jadi ada kesalahan kode di proses. Nah, $nama, $pos, nama, bentar. Titik koma. If $nama, betul ini, titik 2 echo nama belum berhasil. Bentar. Namamu tadi gimana nulisnya? Nama, betul kan? $pos. Kurung situ. Oh, ini ada spasinya harusnya. Coba di spasi. Terus ini spasi juga. Dolar nama sama dengan $pos. Oke. Buat. Nama belum diisi. Bentar. Dolar nama. Padahal di sini udah benar, udah kirim. Metodenya pos. Oh, bentar. Ini hasil. Benar ya, hasil. Terus di sini kosong tuh. Oh, mata yang bawah itu. Apa? Mata yang Enggak. Enggak, saya tak tampilkan dulu. Coba dibuka yang proses PHP Najwa. Sudah benar ya harusnya. Dolar nama sama dengan $pos nama titik 2. Udah benar. Ini satu folder kan? Iya. Ajax demo. Udah di save? Udah. Auto save Pak. Auto save. Okay. Kenapa ini ya? Nama belum diisi. Padahal di sini udah nama. Bentar, masa di sini ya? Nama encode URI komponen.
body nama sama domain sudah benar. Respon teks data dokumen di sini dulu. Saya ingin tahu di sini, coba di ini kan aja. Undefined array k in dolar nama dolar pos. Ini nggak typo kan? Enggak. Kosong. Apa? Oh, iya dah. Peringatin. Six demo online 2 dolar PHP. Ini dolar kan? Iya. Aneh tuh. Udah nantilah. Soalnya waktunya udah habis. Oke, waktunya udah habis ya. Jadi yang belum selesai, yang masih error, kita lanjutkan pertemuan depan. Tapi saya mau izin ambil videonya dulu. Yang bisa selesai. Bentar. Mau close. Coba nyanya ini aja. Coba punyamu. Ditampilkan bagaimana hasilnya. Diedit. Oke. Bentar. Kelihatan. Oke. Jadi chatbotnya ini ya, data asinkronus. Ini dimasukkan apa? Nama. Oke, silakan dimasukkan. Terus kirim. Nah, itu sudah masuk tanpa loading ya. Jadi asinkronus itu berjalan tanpa loading, berjalan di belakang layar. Oke.